perbuatan melawan hukum, ada wan prestasi atau cedera janji, ada PMH mediasi, ada wan prestasi mediasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat OTT, kembali lagi bersama OTT, obrolan tipis-tipis. Alhamdulillah, saya Tina Rahmawati diberikan kesempatan untuk menjadi host pada OTT pada pagi hari ini. Nah, setelah itu kita langsung saja ya sapa narasumber kita yang sangat menginspirasi teman-teman. Langsung saja kita sapa Mas Yusron Firdaus, yaitu ketua dari ICLMCC ke-13 Universitas Ahmad Dahlan. Benar ya? Assalamualaikum Mas Yusron. Waalaikumsalam Kak Tina. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Kak Tina gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Ya. Oke, di sini saya manggil Mas atau Kak boleh Mas aja ya? Terserah nyamannya apa. Baik. Mas Yusron ini udah makan belum? Udah sarapan belum sebelum kesini? Udah dong, pasti udah. Biar kita semangat pagi ini gitu. Okay. Kak Tina udah belum? Belum sih. Belum ya. Tapi tadi cuma makan roti aja. Oh, makan untuk roti. Untuk anak kos jadi menghemat. Iya. Jadi makan roti aja. Gitu ya. Iya. Jadi tema kita hari ini Chandra di Muka dalam ruang lingkup kepanitiaan. Nah, Mas Yusron ini kan ketua panitia ICLMCC ke-13 Universitas Ahmad Dahlan. Betul ya. ICLMCC ini pasti ada yang belum tahu. Apa sih itu ICLMCC? Mungkin ada juga yang udah tahu apa itu ICLMCC. Nah, ICLMCC itu apa ya, Mas? Baik, langsung saya jelaskan nih, Mbak ya. Iya, boleh dong. Baik. Kak ya, Iya, Kak Tina. Kak. Jadi, kalau kita membicarakan tentang ICLMCC itu kita perlu tahu dulu kepanjangannya, yaitu Internal Civil Law Moot Court Competition. ICLMCC ini adalah ajang atau kompetisi atau lomba bagi kakak-kakak yang sedang menempuh mata kuliah praktek peradilan perdata di semester 6. Kakak-kakak yang semester 6 ya? Iya, semester 6. Ini berarti sifatnya wajib ya? Karena ini matkul praktek perdata. Iya, betul. Ini berarti adalah sifatnya matkul wajib. Sifatnya wajib bagi kakak-kakak semester 6. Untuk adik-adik semester di bawah semester 6 atau kakak-kakak yang di atas semester 6 ini boleh ikut apa bagaimana, Kak? Bagaimana, Mas? Jadi kalau misalnya kakak-kakak di atas semester 6 atau yang sudah menempuh semester 6 jelas tentu bisa untuk mengambil mata kuliah wajib praktek ini. Tapi untuk di bawahnya itu tidak bisa karena kembali tadi ini adalah matkul wajib praktek di semester 6. Tapi kalau misalnya adik-adik yang semester di bawah semester 6, khususnya semester baru ya, maba 1, 2 itu, nanti biasanya KPS itu, Komunitas Peradilan Semu Fakultas Hukum UAD, itu ada sebuah ajang kompetisi juga, yaitu IMCC Junior. Jadi untuk ajang pelatihan seperti itu. Pelatihan tapi juga dilombakan. Tapi dilombakan juga? Iya, dilombakan juga. Ya buat pelatihan lah untuk pemberitahuan atau pembelajaran bagi mahasiswa baru Fakultas Hukum seperti itu. Apa tadi namanya, Mas? IMCC Junior. Iya. Itu dari KPS ya? Iya, dari KPS yang menyelenggarakan itu. Tapi ini Kak, dalam beberapa tahun terakhir ini tidak diadakan karena mengingat juga pandemi kan Kak. Jadi semuanya di-online-kan kemarin. Jadi tidak ada IMCC Junior. Ya berharapnya pandemi usai, jadi kita bisa mengadakan IMCC Junior lagi buat adik-adik maba Fakultas Hukum UAD seperti itu. Amin. Semoga ada IMCC Junior. Jadi buat kakak-kakak di atas semester 6 itu boleh ya? Boleh buat ikut. Yang belum mengambil atau buat yang belum lulus gitu ya itu. Emang ada ya Mas yang belum lulus atau yang belum ambil gitu? Ada ya? Iya. Ya mungkin kalau kakak-kakak yang ambil cuti atau apa atau belum lulus ada kendala, pokoknya intinya harus lulus di mata kuliah wajib ini. Harus lulus. Iya, untuk bisa nantinya kalau nggak lulus ambil lagi. Ambil terus sampai lulus. Ya. Parah ini. Berarti harus benar-benar serius mengikuti lomba ICLMCC. Betul, ya, harus serius pokoknya.
di dalam kepanitiaan ini kan kembali ke tema kita awal, itu candra di muka. Nah, candra dalam kepanitiaan ini bagaimana sih cara membentuk candra di muka, Mas? Baik, jadi tadi ya, belum. Apa? Sebelumnya candra di muka ini apa sih? Iya, jadi kalau kita ngomongin tema pada hari ini teman-teman, itu kan kita dapat tema candra di muka. Jadi kita akan bahas dulu apa sih itu candra di muka ya. Iya, jadi kalau kita membahas tentang candra di muka, kita harus mengulasnya. Ada dua aspek nih, dari sejarah historis kebudayaan maupun dari segi nilai, seperti itu. Nah, cerita dikit mengenai candra di muka yang saya ketahui dan saya baca, itu candra di muka adalah sebuah kawah. Kawah itu sebuah tempat tak sebetulnya? Tempat di daerah Batur, Banjarnegara itu. Banjarnegara? Iya, Banjarnegara. Dan di situ juga ada cerita di baliknya. Nah, inilah sejarah atau historisnya yang melekat. Yaitu tentang pewayangan, Kak. Jadi, iya, teman-teman mungkin tahu tentang Gatot Kaca ini. Gatot Kaca, seorang kesatria itu, ya, yang katanya otot kawat tulang besi yang kuat. Nah, seperti itu ya. Nah, itu ada ceritanya, Kak. Kenapa kawah candra di muka itu banyak ini ya sejarahnya. Jadi dulu waktu lahirnya Gatot Kaca itu, tali pusarnya itu sulit copot, Kak. Sulit copot. Iya. Kenapa bisa gitu? Ya, karena pada dasarnya Gatot Kaca adalah seorang buto atau adalah seorang raksasa seperti itu. Nah, jadi pakai benda apapun itu tidak mempan. Seperti itu. Jadi tidak mempan. Terus dapat kabar dari Barata Guru untuk suruh dilempar atau ditaruh di kawah candra di muka. Nah, setelah tadi dilempar ya, singkat cerita ya, dilempar dan dilebur di mana? Di kawah candra di muka tadi, bisalah dicopot itu. Dan jika seseorang yang masuk dalam kawah candra di muka itu, maka nanti sifat-sifat kerakusan, kejahatan itu maka akan hilang. Nah, Gatot Kaca sendiri ini kan juga pada dasarnya adalah seorang raksasa. Nah, itu hilang semua sifatnya, makanya timbullah sifat kesatria dari Gatot Kaca ini. Seperti itu. Oh, seperti itu. Ya, itu kalau kita mau cerita mengenai tentang sejarah ya candra di muka itu apa, karena kan kita ambil temanya berarti ini. Itu candra di muka itu seperti kesatria yang berani gitu. Iya, itu sebuah tempat untuk berani. Ya, itu menghapuskan segala sifat kerakusan, kejahatan itu. Oh, seperti itu. Iya. Jadi ini kan di dalam kepanitiaan itu tadi, Mas. Iya. Bagaimana sih cara membentuk candra di muka di dalam kepanitiaan ICLMCC ke-13 Universitas Ahmad Dahlan ini? Baik, ini nyambung banget sama tadi. Iya. Tadi kan saya bahas aspek sejarahnya udah nih. Kita bahas aspek nilainya. Nah, di sini nilai-nilai yang akan kita transformasikan ke dalam ICLMCC ini, baik kakak-kakak yang sedang menempuh prakteknya maupun dari kepanitiaannya. Jadi tadi kan sudah dijelaskan kalau misalnya kawah candra di muka ini untuk menghapus segala rasa sifat-sifat kerakusan, kejahatan seperti itu. Nah nantinya akan timbul sifat-sifat kesatria, kuat, otot kawat tulang besi seperti itu ya, imajinernya. Nah, makanya dalam nilai penerapan nilainya ini dapat sering ditransformasikan ke dalam sistem-sistem organisasi maupun kepanitiaan seperti itu. Jadi kita bahas ini PP ini ya, atau ICLMCC ini. Jadi kakak-kakak ini sedang digembleng atau ditempa agar bisa terlatih dan mampu menyelesaikan kasus-kasus perdata seperti itu. Nah, untuk panitia sendiri nilainya adalah harus bermental baja selayaknya kesatria agar acara ini atau panitia ini sukses. Ya. Oke, baik. Mantep banget penjelasan dari Mas Yusron ini. Saya sampai terkagum-kagum. Nah, ini kan berarti ini ada panitianya kan ya, Mas ya? Ya, betul. Panitia. Untuk menjadi panitia itu syaratnya bagaimana, Mas? Apa aja syaratnya? Mungkin ada teman-teman yang ingin mendaftar tapi kayaknya udah tutup ya. Iya. Jadi kita bahas panitia nih, Kak ya. Jadi untuk panitia tahun ini pada praktek perdata ini atau ICLMCC ini kita alhamdulillah kita panitia ini adalah seluruhnya adalah anggota KPS seperti itu, Komunitas Peradilan Semu. KPS itu Komunitas Peradilan Semu. Iya. Itu apa ya, Mas? Itu komunitas
wadah belajar untuk kita belajar mengenai praktek hukum acara, pidana maupun perdata, seperti itu. Nah, apa namanya, dalam panitia itu, KPS diamanai menjadi panitianya, seperti itu. Oh, berarti dari anggota KPS gitu Ya, ya, betul. jadi panitianya ini. Ya. Nah, untuk jadi panitianya ini, jadi panitianya ini ada berapa orang, Mas, yang dipilih, yang sudah diseleksi juga, yang sudah dari KPS dan laboratorium ya? Iya, betul. Ya. Jadi untuk ini ya, anggotanya ada berapa kan tadi? Anggotanya ada berapa? Ya. Iya, anggotanya Kita ada berjumlah 10 orang. 10 orang? 10 orang. Untuk anggotanya? Untuk anggota dan ketua. Wow, keren banget. Seperti itu. Ini saya baru dengar loh. Ya. Anggotanya 10 orang. Iya. Ya. Ini acaranya juga gede ya? Nah, ini yang menarik untuk dibahas. Jadi, untuk acara ICLMCC ini ada sedikit perubahan dari tahun-tahun yang lalu. Oh. Apa perubahannya? Kita tadi saya ingin ulas ya, untuk kepanitiaan PP ini atau ICLMCC ini, kita kembali pada esensi praktek perdata seperti itu, yang mana kita memperhatikan hal-hal pokok atau inti waktu kita praktek seperti itu. Nah, untuk yang dikurangin tadi, untuk yang perbedaannya tadi, itu adalah segi seremonialnya. Kita cut di situ, kita potong di situ, karena dari hasil musyawarah antara pihak lab dan KPS sendiri, kita sepakat untuk mengadakan ICLMCC ini untuk sederhana saja. Sederhana saja. Iya, karena mengingat efisiensi dan kita perlu untuk kembali ke esensi atau intinya hal pokok yang kita tuju, yaitu praktek perdata. Seperti itu. Dengan jumlah 10 orang ini. Jadi panitianya ini ada panitia apa aja ini, Mas? Baik. Untuk panitianya ini ada ketua yang jelas. Ketua. Ya. Kemudian ada muting dan ada konsumsi. Ada konsumsi. Iya, mungkin beda ya dari yang tahun lalu ya. Ada 3 itu ya. Ada 3 ini. Muting dan konsumsi. Iya, betul. Konsumsi. Jadi kalau kita lihat sebuah kepanitiaan yang kemarin, kan ada banyak tuh, ada acara, ada perkap, ada KSK, ada muting, ada apalagi ya, dokumentasi. Nah, itu kita sederhanakan di situ. Karena tadi kita kembali kepada esensi atau hal-hal pokok yang kita tuju, yaitu praktek perdata. Dan kiranya kita mengambil 10 orang ini sudah pas dan cukup, memang cukup ya untuk melaksanakan ICLMCC ini, yakni tadi untuk prakteknya. Berfokus ke prakteknya ya. Betul, ke prakteknya. Oke. Jadi kan ini 10 orang ya. Bagaimana sih, Mas, caranya menghandle buat buat peserta? Ini sebelumnya pesertanya ada berapa, Mas? Baik, untuk pesertanya sendiri, untuk totalnya ya kurang lebih ada 293 mahasiswa yang mengikuti matkul wajib ini, praktek perdata ini. Nah, dari 293 tadi, kurang lebih ya Kak ya, itu nanti dibagi menjadi 16 delegasi. 293 kurang lebih. Berarti totalnya udah mau itu 300 ya? Iya, betul. Banyak banget kan Kak? Banyak banget dengan panitia 10 orang. 10 orang aja. Wow, keren banget. Ini Mas Yusron yakin bisa menghandle semua peserta yang sebanyak itu? Sangat yakin. Sangat yakin. Harus yakin ya, karena sudah dipilih menjadi ketua. Dipilih dan dimusyawarahkan dan menjadi 10 ini. Ya. Dan tadi Kak, delegasi itu kan ada 16 tuh. Di dalamnya itu kurang lebih ada 18 sampai 19 mahasiswa di situ. Wah. 19 mahasiswa. Nah, Mas Yusron ini kan sebagai ketua. Alasan Mas Yusron ini menjadi ketua itu apa? Alasan saya yang pertama adalah saya ingin berkontribusi yang jelas itu dalam di ini Fakultas Hukum ini, iya, karena saya mengikuti organisasi atau komunitas peradilan semu. Saya juga mempunyai tekad untuk sebagaimanapun mungkin saya juga dapat berdampak di dalam ini fakultas ini, KPS maupun event-event yang ada di internal ini. Jadi saya udah bertekad dan mau berkontribusi untuk di sini. Benar. Untuk peserta yang 293 ya, orang kurang dan lebih 16 delegasi yang mempunyai 18 atau 19 peserta di setiap delegasinya. Betul.
Ya. Itu kan ada, mungkin bisa diceritain gitu. Misalnya ini kan ada mungkin praktek ya. Apa ini cuma praktek atau ada yang lain Mas? Seperti kayak pemberkasan gitu. Ada ya? Ada pemberkasannya juga? Ada, pasti ada. Oh, Jadi pemberkasan. setahu saya ini ya, yang saya pelajari, karena kan saya masih semester 4 nih di sini, Iya, gitu. benar. Jadi nantinya akan ada pemberkasan, baik dari berkas-berkas itu, advokat, hakim, itu ya, Iya, seperti berarti itu. ada berkas advokat dan berkas Hakim, hakim. ya seperti itu. Dan ada lagi, kemudian juga ada perform. Perform. Jadi setelah kakak-kakak nanti memberkas, ya, itu nanti juga diperformkan atau ditampilkan. Jadi kakak-kakak ini beracara langsung. Jadi seperti terjun langsung. iya, gitu terjun ya? langsung seperti Wow. beneran Keren seperti itu, secara real seperti itu. Walaupun nanti kasusnya itu adalah kasus semu. Iya. Iya. Kalau untuk kasusnya boleh dong dibocorin kasusnya apa aja gitu. Ya, untuk kasusnya sendiri yang saya ketahui nih Kak ya, kalau di Perdata itu nanti ada PMH, perbuatan melawan hukum, ada wan prestasi atau cedera janji, ada PMH mediasi, ada wan prestasi mediasi. Jadi ada 4 itu untuk kasus-kasusnya. Oh, jadi itu nanti dibagikan di setiap Delegasi, betul sekali. Dan untuk ini kan perlombaan ya Mas ya? Ya, Ini pasti ada jurinya. Untuk jurinya ini siapa ya Mas? Kalau boleh tahu. baik. Untuk jurinya sendiri, itu yang pertama ada Bapak Supandrio. Bapak Supandrio, beliau dari Mahkamah Agung. Beliau hakim langsung pengawas. dari hakim pengawas Mahkamah Agung. Betul, ya. Keren banget. Jadi terus selanjutnya ada Bapak Supit Arso, itu beliau juga di Mahkamah Agung juga, sama, ya. Kemudian ada Bapak Fani ya, Bapak Fani Pak kita tahu juga, itu beliau adalah Direktur PKBH UAD. Kemudian ada ini Bapak Zaini, advokat juga, seperti itu. Keren ya. Keren sekali, ini sangat keren. Jadi kembali lagi nih di kepanitiaan. Sistem kerja kepanitiaan ini seperti apa Mas? Baik, sistem kerjanya ya Kak ya. Jadi kita kan memang dari awal sistemnya atau konsepnya adalah sederhana, seperti itu. Makanya yang kita berdayakan, yang kita gunakan itu juga efisien. Jadi untuk sistem kerjanya ini kita divisi yang kita butuhkan ada divisi muting dan divisi konsumsi seperti itu. Nah, untuk sistem kerjanya tentu kita berkolaborasi dan selalu bekerja sama gitu. Jadi saya sebagai ketua dan nanti ada muting, ada konsumsi, kita semuanya harus terhubung. Iya. Seperti itu. Jadi semuanya menghandle. iya, kita menghandle sesuai porsinya dan kita juga membantu jika ada kekurangan seperti itu. Baik, Ya. mantep banget ya, dengan 10 itu sudah siap untuk Sudah menjadi- siap. Ya. Pasti pesertanya sudah siap juga ini. Ya. Sebelumnya boleh minum dulu Mas, pasti Boleh. tenggorokannya udah kering. Udah haus Mari ya. kita minum. Terima kasih Kak. Sama-sama. Oke, langsung kita lanjut lagi ya Boleh. pembahasan kita. Untuk pesertanya kan, pesertanya itu ada prakteknya Mas. Prakteknya itu di mana Mas? Di kampus atau langsung di peradilan atau bagaimana Mas? Baik, tentu untuk prakteknya sendiri nanti kita UAD memang hebat ya, apalagi di Fakultas Hukum kita mempunyai ruang sidang yang berkelas lah seperti itu. Kita ada nanti prakteknya di ruang sidang Ahmad Dahlan. Oke. Dan satunya lagi yang baru ini di ruang sidang Siti Walidah seperti itu. Jadi ada 2 ruang sidang. Iya, ruang sidang. Itu udah kita bagus sekali itu ruang sidangnya udah Mantep mantep lah ya. pokoknya. Oke, mantep. Seperti itu. Itu di kampus mana Mas? Ruang Di sidangnya? kampus ini di lantai 7. Lantai 7 7. Di gedung belakang, gedung laboratorium ya, berarti ya kan. oke. Depan kan gedung utama. Iya, di oke. kampus 4 UAD. Oh, begitu. Seperti itu. Buat peserta sama panitia jangan salah masuk gedung ya. Iya. Di belakang ya, gedung Di belakang, laboratorium. laboratorium. Betul sekali. Baik. Jadi dari panitianya ini kan dengan 10 panitia.
menghandle ini nanti bagaimana ya Mas? Nanti kan Gimana? ini sistemnya online, offline, apa blended? Ya, untuk sistemnya sendiri itu insya Allah kita mengadakan secara offline. Full offline. Full Iya. offline. Jadi nantinya waktu hari H persidangan itu kakak-kakak yang ikut praktek ini atau delegasi ini akan dijuri atau dinilai secara langsung oleh tadi bapak-bapak tadi yang sudah emang berpengalaman profesional sekali seperti itu. Oke, baik. Berarti ini secara offline walaupun masih pandemi seperti ini Iya, ya Mas betul. ya. Tetap offline. Iya. Nah, ini kan terkait dengan peserta. Apa saja sih Mas syarat-syarat menjadi peserta? Baik, untuk syaratnya ya untuk bisa ikut di dalam praktek perdata ini atau ICLMCC ini syaratnya adalah lulus mata kuliah hukum perdata dan hukum acara perdata. Oh, Itu harus aja. lulus itu dulu ya? Iya, Mas? itu dulu baru bisa nanti mengambil mata kuliah wajib ini praktek peradilan perdata. Dan semester 6 ya? Ya, betul, di semester 6. Oke, baik. Semester 6. Dan untuk ini kan ada kuliahnya ya Mas? Kuliah Ya. praktek perdata. Ya, Itu betul. terkait pasti ada presensinya ya Mas? Iya. Nah, untuk presensi dan kuliahnya itu bagaimana Mas sistemnya? Untuk ya Kak ya, yang saya ketahui nih, mungkin kakak juga sudah mengetahui sebetulnya dan jika nanti ada kesalahan saya bisa ditulis di kolom komentar tentunya ya. Ya, boleh tulis di kolom Iya. komentar. Kalau untuk presensinya sendiri, yang saya ketahui ya namanya mata kuliah wajib ya, itu harus penuh sih Kak, harus penuh. Nah, untuk minimalnya itu nanti kakak juga bisa menanyakan terhadap pihak lab seperti itu, laboratorium seperti itu. Tapi kalau menurut saya ya mata kuliah wajib kita juga harus ikut dengan penuh semangat seperti kalau itu. perlu jangan sampai ada yang tidak ikut ya. Jangan sampai harus full ikut. Betul. Gitu. Jangan sampai ada alasan, jangan sampai nggak ikut. Itu kenapa juga seperti itu kan? Oke. Iya. Untuk sistem kuliahnya ini online, offline atau blended ya? Kalau sistem kuliah ini adalah blended Kak. Jadi mengingat banyaknya tadi pesertanya kan hampir 300 nih. Kalau kita offline kan secara bersamaan itu kan juga tidak mungkin. Jadi untuk menanggulangi untuk mencegah penyebaran COVID ya, masih pandemi kan ini. Jadi kita mengadakan blended untuk perkuliahan ini. Oke, jadi blended ya. Betul. Dengan jumlah yang Banyak. Betul. banget 293 23 kurang lebih. Betul. parah. Hmm. Jadi untuk di sini kan ada pemberkasan ya Mas? Betul, pemberkasan. Untuk jadwal pengumpulan pemberkasan advokat dan berkas hakim. Ya. Itu jadwalnya kapan Mas kumpulnya? Ya, ini ya tanggal penting ya untuk kakak-kakak delegasi perlu diingat untuk pengumpulan berkasnya ya, berkas advokat dan berkas hakim ya, dan ada CD-nya juga atau keping CD itu ya namanya. Itu dikumpulkan tanggal 20 sampai 22 Juli tahun 2022. Itu tanggal pentingnya, perlu dicatat. Tanggal 20 sampai 22 Juli 2022. Iya, betul. 3 hari. 3 hari kita. 3 hari. Itu pengumpulan semua berkas ya Mas? Pengumpulan semua berkas. Semua berkas melalui CD. Melalui kita ada ini ya, hard file-nya. Hardfile. Ya, Oke. kita itu juga ada CD-nya tadi untuk Oh, jadi disimpan di situ. ada 2 ya? 2 itu, ya Dua perlu itu. diperhatikan secara seksama untuk ini. Ini kan kalau misalnya itu kan 3 hari ya Mas? 3 hari 3 kita. hari. Misalnya ada delegasi yang mengumpulkan terlambat, itu konsekuensinya apa Mas? Baik, kita kan sebagai pelaksana ya untuk PP ini, panitia ini, kita juga sudah menyediakan ruang dan waktu sebetulnya untuk baik. pengumpulannya ya. Kita sudah berikan waktu 3 hari dan Iya, kita iya. sudah informasikan jauh-jauh hari untuk Iya, itu. benar. Nah, pastinya juga ada ini dong, ada konsekuensi kalau tidak mengumpulkan tepat waktu. Nah, Iya. tentunya nanti bagi yang tepat waktu pasti ada penambahan nilai. Oh, ada Ya, penambahan ada penambahan nilai. nilai, ada poin kita sebagai apresiasi seperti itu. Kan balik lagi, kita di sini juga kompetisi, kita lomba gitu kan. Itu. Dan konsekuensinya yang terlambat pasti ada pengurangan nilai. Oke. Iya. Makanya jangan sampai terlambat. Pokoknya kita udah beri waktu 3 hari itu
harus cukup lah. 3 hari itu harus cukup. Kalau misalnya terlambat itu Ya. dikurangi nilai apa bagaimana Mas? Atau Dikurangi tidak? nilai. Dikurangi nilai. Ya, dikurangi nilai, Kak. Dikurangi nilai. Oke. Ya. Dan juga untuk tanggal pentingnya ini, Kak, untuk isi LMCC ini, itu untuk perannya. Pastikan nanti kakak juga perform ya, Iya, menyiapkan ada perform, latihan. Oke. Sudah ada yang mana jadi kuasa hukum penggugat, tergugat seperti itu kan, majelis iya. hakim, saksi-saksi. Itu nanti kita juga berikan tanggal penting juga untuk pengumpulan fix perannya itu. Jadi H-7 sebelum ini apa namanya? Penyuluhan aturan atau TM itulah seperti sebelum itu. TM ya? Iya, 7 1 hari minggu sebelum TM form perannya sudah harus fix dan diterima panitia untuk kita olah dan kita siapkan besok di hari hanya seperti itu. Nah, Untuk TM-nya itu? nah Pada nyambung nih untuk TM-nya kita di tanggal 4 tanggal 4 apa? 4 Agustus 4 2022. Agustus 2022. Iya, jadi kita hari H kita ada 3 hari, Kak. 3 hari itu tanggal 4, 5, 6. 4, 5, 6. Iya, Jadi, 4 itu ini TM dan opening, insya Allah ya. Langsung digabung ya Mas? Iya, TM opening insya Allah. Opening. Semoga tidak ada perubahan ya, Kak ya. Kemudian tanggal 5, tanggal 6 itu kita hari H prakteknya. Hari H praktek 2 hari ya? 2 hari untuk kita. 16 delegasi. Delegasi. Jadi Nah. itu bagaimana Mas baginya? Jadi gini, Kak, untuk pembagiannya kan ada 2 hari itu. Ada 2 hari, nanti karena delegasi itu ada 16 jumlahnya, gitu ya. Kita bagi 2. Bagi 2. Jadi hari tanggal 5 itu 8 delegasi, tanggal 6 itu juga 8 delegasi. 8 delegasi Iya. dalam 1 hari. 8 delegasi. Mantap banget. Kita balik lagi, perlu tahu kita kan udah ada 2 ruang sidang. Ya, 2 ruang sidang yang sudah kita siapkan. Jadi nanti itu ini bisa langsung jalan 2 seperti itu. Jadi satu hari itu iya, 8 delegasi, sekali. tapi bisa 2 ruang sidang jadi 4 4 ya? Ya, 4. Dalam 1 hari. Betul, 4. 1 hari. Jadi di sini kan ada perlombaannya. Ada perlombaan. Perlombaannya ini kan apa yang ingin dicapai dari perlombaan ini, Mas? Baik, yang ingin dicapai adalah tentunya ya, kalau kita membahas tentang lomba pasti ada reward, ada penghargaan ya benar. di baliknya itu. Nah, kita nanti memperebutkan piala wakil dekan. Piala Wakil Dekan. Iya, ke-13. Iya, itu. Ke-13. Iya, di balik itu nanti juga ada juara ya, juara-juaranya 1 2 3 dan ada peran-peran terbaik. Ada peran-peran terbaik juga ya. untuk yang perform ya, untuk Iya, perform. performnya untuk peran-peran terbaik. Makanya Oke. kakak-kakak harus semangat dan siap untuk berkompetisi. Iya, Seperti itu. benar banget. Jadi di sini kan Masnya sebagai ketua mungkin ada saran untuk delegasi kakak-kakak delegasi yang ingin menempuh ujian ini. Baik, untuk saran saya pribadi sebagai ketua pelaksana ICLMCC tahun ini ya, Kak ya, itu adalah pokoknya tetap semangat karena Tetap semangat itu modal utama. Semangat itu kan datangnya ada 2 tuh, dari diri sendiri maupun dari luar, dari internal maupun eksternal. Jadi, tapi semangat yang paling besar adalah semangat dari diri sendiri. Itu pertama Iya. satu, dan yang kedua, kakak-kakak semoga bisa bekerja sama dalam timnya solid tentunya seperti itu. Dan dalam ICLMCC ini kakak-kakak juga mungkin tahu bahwa kita acaranya adalah sederhana. Iya. Kita panitia sedikit menghandle kakak-kakak yang jumlahnya berapa? Hampir 300 Yang itu sangat ya. banyak. Itu kan kalau di logika 10 orang mengurus 300 kan, kalau mengurus sendiri ya, maksudnya Iya. mengurus kita anak 10 itu mengurus 300 kan juga agak kewalahan dong. Makanya kewalahan. saya di sini mempunyai pesan untuk kita juga bekerja sama dari delegasi maupun juga dari panitia seperti itu. Biar kita itu sama-sama bisa menyukseskan acara ini gitu. Karena ini kan bekerja sama. betul, ini acara kita bersama seperti itu. Harapan dari panitia ini untuk peserta dan untuk pesertanya bagaimana, Mas? Baik, untuk harapannya sendiri di balik kita konsepnya sederhana, Kak ya. Iya. Panitianya cuma sedikit ya. Itu kita
mengharapkan kita juga bekerja keras maksimal mungkin agar penyelenggaraan ini sukses, intinya gitu, sukses sampai akhir. Seperti itu. Jadi antara panitia dengan kakak-kakak delegasi itu kita bisa sama-sama sukses untuk menjalankan acara ini. Itu harapan saya untuk panitia dan delegasi, karena ini adalah sebuah keterikatan yang niscaya seperti itu, Kak. Nggak bisa terlepaskan seperti itu. Jadi memang harus kita jalan bareng, nggak bisa kita jalan sendiri. Tanpa panitia, delegasi nggak bisa. Peserta nggak bisa. Tanpa peserta, panitia pun tidak bisa. Iya, betul. Makanya kita harus jalan bareng. Seperti itu. Baik, sudah tidak terasa ya Mas, waktunya sudah berapa menit, Kak? Hampir 30 menit. 30 menit. Sudah biasa. Emang. Saya pengen lanjut banyak ngobrol ya. Lanjut ngobrol nanti di belakang aja kita. Boleh banget. Atau nanti bisa diundang lagi dari OTT. Oke, baik. Sebelum kita menutup acara OTT pada pagi hari ini, kita mau berterima kasih kepada sponsor-sponsor kita. Yaitu yang pertama yaitu My Studio Crop, buat yang mau buat studio atau mau yang Celsius Indonesia yang mau buat interior. Terus buat Total Media Kreasi buat yang mau buat buku, dan untuk Thomas Fotokopi buat kalian yang mau print skripsi atau mau print berkas, boleh juga di Thomas Fotokopi. Dan pestacinta.com ini buat kalian yang mau mengundang teman-teman kalian buat yang udah lulus gitu kan, mana tahu mau nikah gitu kan, bisa. Atau Mas usernya mau nikah? Masih lama. Kak Tina dulu mungkin. Jangan. Terus Farah Jewelry ini buat yang mau pesen cincin pernikahan. Perhiasan itu, Kak, ya. Lengkap ya Mas, undangan dan cincinnya. Lengkap sekali ini. Ini mungkin Kak, sponsornya mungkin 1 bulan lagi udah penuh nih kita. Amin. Semoga penuh ya. Iya, amin. Terus Hilmi buat yang mau rental mobil. Iya. Baik. Mungkin buat teman-teman yang belum subscribe YouTube, ya, wajib. Lab Lau UAD, jangan lupa subscribe sekarang juga, kita tungguin ya. Jangan lupa subscribe, like, and comment biar kalian tidak ketinggalan informasi-informasi selanjutnya. Dan jangan lupa follow media sosial Lab Lau UAD, ada Facebook, Laboratorium, ada juga Instagram, dan ada juga YouTube, ada juga TikTok baru. Ada juga TikTok. Baik. Jangan lupa ya, ditunggu sama kita buat follow. Oke, ditunggu ya, jangan sampai nggak follow. Oke. Langsung saja saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.